Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianti Hasim. Saya dari kelas 3A dengan NIM 1314223016. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman. Yang pertama, pendahuluan. Kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman sangat penting untuk mengelola potensi kekayaan laut. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat kaya, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik antara pengguna. Konsep tata ruang. Definisi tata ruang adalah proses pengaturan penggunaan ruang di suatu wilayah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari konsep tata ruang yaitu dalam konteks kemaritiman, tata ruang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut, melindungi ekosistem laut dan pesisir, dan mengurangi konflik antara sektor seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi laut. Kebijakan maritim di Indonesia. Kebijakan tata ruang kemaritiman di Indonesia diatur dalam beberapa dokumen penting. Itu yang pertama, Rencana Tata Ruang Wilayah. Dokumen yang mengatur penggunaan ruang di tingkat provinsi dan kabupaten. Adapun Undang-Undang Nomor 27/2007 mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Dan terakhir, regulasi. Kebijakan ini juga mencakup berbagai regulasi yang mendukung perlindungan lingkungan dengan pengolahan sumber daya laut. Tantangan dalam tata ruang maritim. Perencanaan laut, aktivitas industri limbah domestik dan plastik menjadi tantangan serius penangkapan ikan ilegal. Praktik ini merusak populasi ikan dan ekosistem. Konflik penggunaan ruang, ketidaksesuaian antara kepentingan berbagai sektor, misal perikanan versus pariwisata, sering menyebabkan sengketa. Dampak tantangan ini berimplikasi pada kesehatan ekosistem, ekonomi lokal, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Adapun studi kasus, contoh sukses misalnya penerapan kebijakan tata ruang di kawasan wisata bahari yang berhasil menjaga keseimbangan antara konservasi dan pengembangan ekonomi. Pembelajaran dari studi kasus tersebut, pentingnya kolaborasi antara sektor dan penggunaan pendekatan berbasis masyarakat dapat diambil sebagai pelajaran. Adapun strategi pengembangan yaitu rencana berkelanjutan. Pengembangan rencana tata ruang yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Implementasi kebijakan yang berbasis data dan penelitian yang solid. Kedua, peran sektor mendorong partisipasi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, melibatkan sektor swasta untuk inovasi dalam pengolahan sumber daya. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman sangat penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Integrasi antara kebijakan dan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan. Rekomendasi diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan inklusif.
Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.